Itu tadi keterangan dari karyawan lepas honorer IT yang sempat dipekerjakan untuk mengambil backupan data CCTV oleh Biro Paminal Propam Polri. Dari kesaksian Raditya Adiasa, honorer IT ini menjelaskan bahwa sempat berhubungan atau berkontak dengan Brigjen HK 2 minggu setelah kejadian meninggalnya Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam hal ini, saksi menyatakan bahwa diminta untuk mengkopi data pada tanggal 8 Juli, data CCTV dari tanggal 8 Juli hingga 9 Juli dan dikopi dimasukkan ke dalam flash disk. Dan kami masih terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Bapak Jamin Ginting. Selamat siang Pak Jamin, semoga selalu sehat. Ya, Mas Juno, sehat selalu ya. Ya, Pak Jamin, ini kita mengetahui ada 3 saksi yang dihadirkan dan 2 diantaranya adalah warga sipil dan 1 merupakan honorer IT atau karyawan lepas yang dipekerjakan oleh Biro Paminal dan 1 lagi adalah karyawan customer service dari Bank BNI cabang Cibinong terkait dengan rekening. Nah, kita ingin menanyakan terkait dengan peran dari customer service yang dihadirkan dalam persidangan kali ini. Bagaimana Pak Jamin melihat korelasi terkait dengan pasal 340 atau pembunuhan berencana dengan menghadirkan saksi dari customer service Bank BNI? Ini ada aliran dana dan juga ada penarikan dana. Bagaimana Anda melihat korelasi atau relevansi terkait dengan pasal pembunuhan berencana dari terdakwa yang dihadirkan ataupun dari terdakwa kali ini? Ya, kalau bisa saya gambarkan ya Mas ya. Jadi ini adalah kejadian yang dia ceritakan Anita ini setelah terjadinya tindak pidana terjadi. Ada aliran dana sebesar 2 kali 100 juta, berarti 200 juta dari rekening korban yang sudah meninggal dunia ke rekening RR ya, ke rekening Brigadir RR. Nah, kalau kita kaitkan dengan 340 itu sebenarnya secara langsung tidak punya kaitan, tetapi bisa menjadikan bukti petunjuk. Bagaimana petunjuknya? Nanti kalau bisa dibuktikan, ternyata bahwasannya siapa yang memindahkan uang tersebut ya dari rekening Joshua ke rekening RR dengan cara M-banking atau internet banking. Kalau M-banking dan internet banking tentu ada orang yang memegang tokennya gitu. Jadi nggak harus pemilik rekening yang boleh mengoperasionalkan pindah buku ya rekening tersebut. Cuma dengan pemegang tokennya saja begitu. Nah, siapa pemegang tokennya? Tadi sudah ditanyakan oleh majelis apa transaksinya, dikatakan ada pembayaran IPKL, pembelian Shopee dan lain-lain segala macam ya. Nah, itu harus juga ditelusuri pembayaran listrik siapa. Kalau nanti bisa dibuktikan ternyata itu adalah pembayar listrik rumah Saguling atau pembayar listrik rumah Duren 3 atau Magelang, ya, ini bisa membuktikan ternyata bahwasannya rekening itu digunakan untuk operasional rumah tangga dari keluarga FS dan Ibu PC begitu, tetapi menggunakan nama ajudan-ajudan. Nah, berarti selama ini semua nama ajudan-ajudan itu ya termasuk ini memang digunakan untuk menampung dana untuk kegiatan-kegiatan rumah tangga dan dioperasionalkan oleh siapa? Nah, itu harus dilihat lagi siapa yang mengoperasionalkan tersebut, apakah RR sendiri atau juga ada orang lain, apakah Mahrum, apakah Susi, apakah Ibu VC sendiri yang mengoperasionalkan rekening-rekening tersebut yang menggunakan nama ajudan-ajudan ini. Nah, setelah itu berarti ini menjadi bukti petunjuk mereka ini sebenarnya tidak bisa menolak untuk mendapatkan perintah apapun termasuk urusan rumah tangga dan rekening. Nah, inilah menjadi relasi kuasa itu menjadi lebih kental ya. Berarti dengan adanya pembunuhan ini menunjukkan bahwasanya mereka juga tidak bisa menolak perintah ya, harus melaksanakan perintah. Dan inilah bisa nanti dikaitkan lagi berarti aktor intelektualnya ya memang adalah Pak FS begitu, yang hanya rekening juga bisa diatur dan semua bisa diatur. Dan ini
ada kaitannya dengan pasal tadi itu ya, pasal 340. Itu hanya bukti petunjuk ya, walaupun setelah tindak pidana terjadi. Jadi itulah gambaran rangkaiannya, Mas, begitu. Ya Pak Jimin, bahwa dalam hal ini RR misalnya untuk mengetahui bahwa namanya diambil untuk membuka sebuah rekening dan peruntukannya adalah untuk operasional dari Verdi Sambo ataupun Putri Chandrawati. Dan ini adalah merupakan kesaksian yang juga nanti harus dikonfrontasi oleh terdakwa Ricky Rizal. Dan keperluan-keperluan uang ini kan juga tidak kecil. Artinya hingga ratusan juta rupiah yang kemudian istilahnya diendapkan di sebuah rekening dari milik ajudan. Hal ini apakah sebuah kelaziman? Karena pada dasarnya bank juga harus memiliki terkait dengan kontrol bagaimana penggunaan maupun juga terkait dengan data-data yang misalnya ini memiliki dari Yosua Huta Barat dan kemudian ini dipindahkan kepada terdakwa Ricky Rizal. Ya, kalau sistem perbankan, sepengetahuan saya, mereka tidak akan peduli terkait dengan siapa yang mengontrol itu. Karena mereka kan sudah ada sistem IT yang kuat ya, dalam hal ini memegang token. Kalau M-Banking, Mas, jadi M-Banking itu kalau saya contohnya atas nama anak saya, rekeningnya, tetapi M-Banking tokennya saya pegang. Saya bisa keluar masuk uang itu saya kontrol begitu ya. Itu kan bisa saja terjadi seperti itu gitu dalam proses operasional. Tetapi kalau dalam pembuktian di persidangan seperti ini tadi Anita mengatakan dia mendapatkan kuasa untuk membuka rekening RR, tentu kuasa itu adalah kuasa dari penyidik. Jadi penyidik meminta dengan izin daripada OJK atau Bank Indonesia untuk membuka rekening yang dalam proses penyidikan ya, dalam proses penyidikan sekarang ini jadi dilakukan penyitaan. Tapi dalam operasionalnya saya kira bank tidak akan memberikan apapun karena itu operasional siapa saja yang pegang token dia bisa pindah-pindah tangan kan begitu Mas. Jadi kelihatannya nanti harus dikonfirmasi apakah pemegang tokennya itu adalah RR sendiri ataukah ada orang lain yang bukan RR tersebut. Saya kalau pengamatan saya ya, berdasarkan amatan saya karena korban ini yang biasanya adalah mengatur rumah tangga, Ibu PC dan ajudan Ibu PC, dia yang membayar ya, mungkin dia segala kebutuhan, sehingga karena dia sudah meninggal akan dialihkan kan secara spontanitas mungkin berpikir begitu ya, tanpa memandangkan hal-hal lain, dialihkan ke RR. Sekarang tugas RR ini, tugas kamu untuk membayar. Jadi secara otomatis dia pindahkan. Ternyata pemindahan itu membuahkan efek ya terhadap kasus ini. Sebenarnya status quo ya, tidak boleh dipindah-pindahkan terlebih dahulu. Akhirnya kan kebongkar nih bahwasanya pemindahan tersebut siapa nanti yang memindahkan, untuk kepentingan siapa, dan itulah muncul relasi kuasa yang begitu besarnya terhadap ajudan yang dari kepolisian tapi mengurusi rumah tangga sampai bayar IPKL begitu. Nah inilah kelihatannya relasi kuasa itu Mas Jom. Ya betul, artinya dengan mudah misalnya majelis hakim juga akan langsung meminta konfirmasi terhadap terdakwa Ricky Rizal terkait dengan betulkah uang yang ada di rekening sejumlah ajudan ini digunakan untuk keperluan operasional harian dari Verdi Sambo ataupun Putri Chandrawati. Namun pertanyaan lanjutnya adalah bisa juga pada saat ini jaksa meminta dari saksi customer service BNI untuk menghadirkan data misalnya transfer ataupun jumlah uang yang kemudian dalam hal ini rekening koran kemana saja aliran dana ini terutama yang berkaitan dengan terdakwa, dan apakah itu cukup atau harus juga dari jaksa menghadirkan saksi ahli atau ahli terkait dengan perpindahan dana ataupun regulasi terkait dengan pemilikan rekening? Ya, jadi kalau tadi sudah disampaikan oleh saksi dari Anita, ini perpindahannya menggunakan internet banking begitu ya. Internet banking atau melalui internet lah begitu, apakah M-Banking ataukah internet banking. Jadi internet banking dan M-Banking itu gampang sekali ya untuk diterangkan begitu, bahwasanya eh, eh, orang awam juga harusnya paham bahwasanya siapa yang memegang token dan password ya terkait dengan rekening konfirmasi pemindahan bukuan itu bisa dia walaupun dia bukan pemilik rekening tersebut. Nah, tapi kalau terkait untuk membuka
semua ya nomor rekening termasuk Joshua itu nggak bisa, harus ada izin daripada penyidik ya. Sebagai penyidik itu kalau ada izin dari penyidik atau permohonan penyidik kepada bank itu baru bisa. Jadi bank sendiri nggak boleh mengungkapkan data nasabah karena itu kan secrecy bank ya, artinya rahasia bank ya, dilindungi oleh undang-undang. Kalau sampai nggak atas perintah penyidik itu dianggap sebagai pelanggaran rahasia bank, nanti banknya bisa kena sanksi. Sehingga nggak sembarangan juga bisa membuka rekening Joshua begitu. Yang dibuka sekarang kan cuma RR, ya, yang menerima transaksi. Kalau tadi hakim menanyakan contohnya kenapa Joshua, berapa nomor rekeningnya, apa berapa jumlah uang Joshua di dalam rekeningnya, nah, Anita nggak bisa jawab karena dia sendiri tidak bisa tidak mendapatkan kuasa untuk membuka rekening Joshua. Yang dikasih kuasa khusus untuk rekening Ricky saja begitu, Bang. Oke, ya, ini terakhir pertanyaan dari kami Pak terkait dengan saksi Raditya Adiasa yaitu pekerja lepas atau honorer IT yang dipekerjakan oleh Biro Paminal Propam Polri. Dari kaitan ini dengan terdakwa Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal maupun Richard Eliezer ini tidak memiliki kaitan langsung karena pada dasarnya ini adalah pasal pembunuhan berencana. Namun dengan dakwaan kedua dari terdakwa Ferdy Sambo yang nantinya akan disidangkan esok hari, ini saksi berkaitan dengan dakwaan terkait dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Bagaimana Pak Jamin melihat jaksa menghadirkan saksi honorer IT ini untuk terkait dengan CCTV atau backup CCTV yang kaitannya adalah pemusnahan ataupun pengambilan barang bukti dari lokasi? Ya, sepanjang sepengetahuan kita, satu-satunya alat bukti CCTV yang dihadirkan dalam persidangan obstruction of justice ya, itu terkait dengan CCTV yang ada di pos satpam ya, yang diganti DVR-nya tersebut begitu dan di backup ya, yang lama dalam suatu flash disk dan juga dalam laptop yang sudah dirusakkan gitu kan, laptopnya sendiri. Nah, jadi kalau terkait dengan ini tentu nanti kaitannya kalau ini adalah apakah itu CCTV yang sama, rekaman yang sama dengan obstruction of justice ataukah ada lagi ya CCTV lain yang belum diungkapkan dalam persidangan. Jadi kelihatannya untuk kaitan dengan kasus 340 ini ingin menunjukkan bahwasanya originalitas daripada CCTV tersebut yang menunjukkan bahwa Joshua itu masih hidup, masih kelihatan di rumah tersebut. Nah, untuk meyakinkan nanti jaksa, mau meyakinkan hakim, ini adalah CCTV yang disita oleh tim sus Barreskrim yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum adalah CCTV, rekaman CCTV yang sama, yang dari originalitas, yang masih menunjukkan kalau Joshua itu masih hidup pada saat itu begitu. Itu relevansinya cuma intinya menurut saya cuma mengambil hal itu saja. Baik, baik. Pada intinya adalah karyawan lepas ini atau pekerja lepas ini akan memberikan kesaksian terkait dengan apa yang dia lihat, terutama dari ambil data CCTV yang berada di pos satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Terima kasih atas perspektif yang telah berbagi bersama kami sejak pagi tadi di Breaking News Kompas TV. Jamin Ginting, pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan telah berbagi bersama kami di Breaking News Kompas TV.